Nggak kerasa udah 1 tahun aku kerja di Perpusnas, dan itu artinya aku udah bukan fresh graduate lagi. Antara sedih dan seneng, tapi nanti bakal kita bahas. Ya, transformasinya dari fresh graduate ya kan, transisi dunia kuliah ke dunia kerja, sampai sekarang benar-benar udah legal, punya pengalaman 2 tahun kerja. So, stay tuned. Hai semuanya, kenalin aku Aldita Khairunisa dan welcome back to my channel again. Jadi aku upload video ini nanti tepat 1 tahun aku kerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan aku pengen sedikit celebration dengan upload video ini nanti di YouTube ya. Dan sebenarnya aku lebih ke pengen apa ya, refleksi diri juga, terus juga pengen banyak bersyukur karena tahun ini bener-bener aku legal, dalam arti udah bukan fresh graduate lagi. Fresh graduate yang aku tahu kan artinya 2 tahun masanya setelah lulus wisuda ya kan, dan aku udah melewati masa itu. Jadi aku udah melewati masa itu. 1 tahun pertama itu aku kerja di Jogja. Waktu itu aku kerja sebagai content planner dan digital marketing di salah satu industri jewelry. Terus di tahun yang kedua ini aku lintas sektor ya, jatuhnya dari swasta ke sektor pemerintahan ya, sebagai ASN. Dan pastinya untuk beradaptasi itu ada tantangannya, karena dari Jogja ke Jakarta, walaupun di Jakarta ini kota kelahiran aku, tapi kan Jakarta luas ya, dan aku tuh enggak dari tinggalnya tuh, lahirnya tuh enggak dari yang di tempat sekarang aku tempati gitu. Jadi aku cukup banyak hal-hal baru yang aku baru tahu, terus juga mulai dari nol karena aku di sini hidup sendiri. Kalau dulu kan hidup bareng keluarga gitu kan. So menurut aku perubahan itu akan jauh lebih mudah kita lalui ketika kita merasa ternyata tidak sesulit, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Yang kita alami itu tuh lebih baik dari tempat sebelumnya. Nah, itu kerasa banget. Dan kira-kira apa aja sih ciri-cirinya? Kalau dari aku sendiri, ciri-cirinya itu ketika dari tempat kerja kita yang lama ke yang saat ini itu kita merasa lebih diapresiasi, dukungan untuk kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi kita ada ruang untuk trial and error. Terus kita kalau salah juga enggak yang dianggap vital banget atau diomelin habis-habisan kayak gitu. Ininya kita dikasih ruang untuk belajar, enggak yang langsung kita kerja nyoba harus bisa semuanya kayak gitu kan, enggak gitu ya. Itu aku ngerasa jadi aku bisa belajar tanpa khawatir didikte atau under pressure kayak gitu. Terus selain itu ada juga merasa dimengerti atau diarahkan. Nah, ini saling melengkapi ya, ada ruang untuk belajar karena aku ngerasa diarahkan. Aku ngerasa aku punya tolak ukur kapan aku ngerasa aku sudah paham dan tidak, karena aku punya gambaran, aku diberi contoh sama atasanku, sama rekan kerjaku sekitarnya, seperti itu kayak gitu. Satu lagi yang menurut aku ngerasa antara penting gak penting tapi berpengaruh juga sama cara kita berkomunikasi dengan rekan kerja, yaitu ketika kita ngobrol sama rekan-rekan yang sehorizontal levelnya, itu tuh kayak ya udah ngobrol sama temen gitu. Maksudnya santun sih ada ya, karena kan tiap kantor pasti ada gap generation, ada usia, ada perbedaan budaya, tapi ya udah ya benar-benar kita kayak ngobrol sama teman kuliah. Malah teman kuliah kan juga beragam gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Santun ada, respect ada, jaga privasi juga ada kayak gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang agak nyebelin gitu ya di suatu perusahaan atau suatu tempat kita bekerja, tapi ya kalau cuma lebih sedikit dari kesenangan atau kebahagiaan yang kita dapat, ya nggak usah dipikir pusing kayak gitu. So, yang pasti transisi role yang aku dapat ini ya, dari digital marketing sampai ke humas, itu ada perbedaannya ya kan, dari segi peran dan skill. Nah, ini aku mau coba bahas kira-kira apa aja dari digital marketing itu sendiri, dan content planner sama public relation.
Kita bahas yang digital marketing dan content planner dulu ya. Nah, kalau dari yang aku alamin, yang aku jalani waktu itu, perannya itu merencanakan konten untuk media sosial dan digital campaign. Terus mengelola strategi pemasaran digital. Kalau aku waktu itu ikut ngurusin e-commerce, terus social media ads, sama ngurusin engagement. Lanjut lagi menganalisa performa konten dan tren digital juga. Terus kolaborasi dengan tim desain, copy dan copywriter. Dan itu aku sendiri. Aku benar-benar ngerasain yang, oh gini ya ternyata kalau kerjaan yang ngurusin social media, literally benar-benar palu gada. Dan karena aku waktu itu di Jogja, aku juga ngerasain, oke, gaji UMR untuk kerjaan 5 orang atau 3 orang kayak gitu. Itu benar-benar subhanallah, tapi akhirnya bisa melewati itu. Lanjut lagi, aku percaya kerjaan pertama itu kan bisa jadi batu loncatan. Dan aku juga percaya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bilang kayak harus pilih-pilih banget nih di kerjaan pertama, karena itu takutnya nanti susah kalau mau loncat dan sebagainya. No, that's fine. Pokoknya lamar, apply aja apa yang ada di depan mata, karena apapun itu skillnya itu sangat berguna buat di masa selanjutnya. Jadi dari kerjaan role aku yang ini tuh, skill yang aku dapat itu copywriting and content strategy, teman-teman. Jadi kayak menulis konten yang menarik dan sesuai dengan audiens. Pokoknya dari situ tuh aku selalu mikir, oke, kalau mau bikin sesuatu, positioning sebagai audiens, sebagai viewer, sebagai penikmat konten kita. Jangan sampai kita asal ngomong tapi kita nggak tahu nih kira-kira audiens tuh menikmati atau enggak, kayak gitu. Terus selanjutnya skill social media and e-commerce management. Oh my god, aku benar-benar minim banget soal e-commerce. Bahkan Shopee, Tokopedia, aku tuh nggak tahu karena aku bukan orang yang suka belanja, apalagi ngulik-ngulik, mantengin promo 11-11, 12-12 di midnight kayak gitu. Jadi itu benar-benar yang aku dapat skill itu gitu, yang nggak aku dapetin gitu. Jadi aku langsung terjun bukan sebagai konsumen tapi sebagai ya seller kayak gitu kan, administratornya kayak gitu. Terus aku juga belajar skill data analitik karena menganalisa performa konten, membaca insight dari Google Trends, dari HubSpot, dari tools-tools banyak yang aku pakai waktu itu. Terus ada lagi paid ads dan digital marketing tools. Nah, jadi aku juga belajar tentang advertising. Kayak meta ads itu benar-benar pengalaman yang gak terlupakan karena waktu itu aku sempat menghadapi masa-masa di mana akun perusahaanku itu di hacking sama orang luar negeri. Aku nggak tahu orang luar negeri atau enggak, tapi itu benar-benar memakan waktu 11 harian kalau nggak salah. Dan aku tuh agak deg-deg juga, takutnya aduh aku nyobai, nggak ada yang ngarahin dan sebagainya, akunnya kena hack. Aku takutnya aku yang diminta tanggung jawab gitu karena banyak juga media sosial dari akun perusahaan yang aku handle waktu itu, akun brand ya kayak gitu. Terus yang terakhir skillnya adalah creative thinking. Ya, karena ngomongin soal content creator, media sosial, kita pasti dituntut buat harus kreatif, harus inovatif, harus mirroring konten sama tren yang lagi booming waktu itu. Jadi benar-benar creative thinking aku dibutuhkan banget, berguna, dipicu kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Beda lagi kalau public relation, mungkin mirip-mirip tapi kita kan emang ranahnya beda ya. Kalau public relation itu tujuannya aja untuk maintain citra atau reputasi. Yang udah bagus ya tetap bagus, yang belum bagus pelan-pelan menjadi bagus. Jadi nggak ada tuntutan untuk naikin leads atau sales, beda dengan digital marketing dan content planner mungkin ya. Nah, kalau public relation ini peran aku di Perpusnas ini lebih ke kayak menulis dan merilis berita atau siaran pers, terus peliputan, berkomunikasi juga dengan para media dan stakeholder, menyusun strategi komunikasi dan krisis manajemen. Ternyata manajemen isu dan krisis yang pernah aku pakai saat menghadapi hacker ini tuh di kerjaan sebelumnya kepakai juga di Perpusnas. Cuma kalau di Perpusnas ini manajemen krisisnya itu lebih ke publik langsung ya, lebih ke masyarakat, lebih ke rakyat kayak gitu. Jadi berasa praktek langsungnya gimana cara mengelola citra lembaga dan koordinasi dengan para media, jangan sampai salah ngomong kayak gitu. Aku
Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi skill yang aku dapat sebagai public relation itu yang pertama kan ada press release dan news writing. Nah selanjutnya itu skill media relation. Aku jadi tahu praktek lagi, refresh lagi gimana cara aku nge-handle media relation. Terus juga skill event coverage dan reporting, membuat berita kayak yang aku lakuin dulu di kuliah gitu kan, di prodi ilmu komunikasi. Terus selanjutnya ada skill crisis communication and public speaking, crisis management lah dalam arti ya. Dan aku suka banget sama ranah PR yang ini nih, kayak challenging tapi seru kayak gitu. Ya semoga sih kedepannya dalam setiap langkah yang dilalui oleh Perpusnas, semoga nggak blinger, blunder dan segala macam, semoga tetap bisa memberi kepuasan melayani masyarakat juga di bidang literasi gitu ya. Amin amin amin, mohon doanya. Lanjut lagi ke skill terakhir yang saat ini aku mulai ngerasain, itu government PR dan institutional branding. Yang aku mulai kepikiran soal employee branding teman-teman, kayak gimana ya kalau itu aku terapin sebagai ASN. Selama ini kan yang kita tahu ASN itu kayak sebagai pekerjaan yang wow, unggulan segala macem, calon menantu idaman gitu-gitu kan. Tapi kayak aku pengen jadi ASN yang kayak orang swasta, kayak orang agensi gitu loh, nggak ada bedanya, nggak perlu disuperiorkan kayak gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas di video selanjutnya gitu teman-teman. Nah kalau misal ditanya apa sih yang bikin aku pindah ke dunia public relation, sebenarnya aku mencoba align with my background study, karena aku dari ilmu komunikasi, konsentrasinya PR juga. Tapi lebih jauh dari itu, kayak aku tuh pengen mengaplikasikan juga apa yang udah aku dapat dari perkuliahan. Dan sebelumnya kan aku juga ada pengalaman magang sebagai jurnalis gitu kan, di media humas kayak gitu. Dan aku suka sih, maksudnya kayak sesuatu yang berhubungan dengan service, pelayanan, komunikasi, menjaga image, itu tuh aku suka banget gitu. Jadi ya kenapa aku nggak mencoba mengejar profesi yang aku inginkan terlebih dahulu, dan ternyata Tuhan memberi kesempatan itu, jadi aku nggak boleh membuang waktuku secara cuma-cuma kayak gitu sih, sesimpel itu. Dan pokoknya jangan pernah menutup diri dari pekerjaan pertama, karena kita nggak pernah tahu kira-kira saking semangatnya, nggak pernah tahu kita nanti tuh habis dari kerjaan pertama tuh bakal stay tune di kerjaan itu, atau loncat ke sektor masih di sektor yang sama tapi lebih tinggi lagi jabatannya, atau di sektor lain yang kita suka kayak gitu. So kalau ngomongin lagi ya soal pelajaran yang paling berharga dari pengalaman kerja di dua tempat ini, dua roles juga, 2 atau 3 gitu kan, aku ngelihat kalau digital marketing itu lebih fokus sama strategi pemasaran dan engagement. Melorot mulu, sorry. Engagement audience di dunia digital kayak gitu. Nah kalau public relation ini tuh lebih fokus ke citra, hubungan dengan media, dan komunikasi publik, komunikasi organisasi. Nah kalau menurut aku tuh hubungan dengan media itu penting banget karena media itu punya kuasa penuh dalam memframing apapun itu isu-isu tentang pemerintah. Dan karena aku kerja di pemerintah, jadi aku harus siap dibombardir atau diserang terus oleh media kayak gitu. Dan challenging juga, sama challengingnya dengan crisis management kayak gitu ya. Terus kalau kita tarik garis merahnya, keduanya ini saling berkaitan. Jadi pengalaman di digital marketing ini membantu aku memahami audience management. Gimana caranya nih aku positioning sebagai rakyat, aku positioning sebagai publik yang sebagai pemustaka yang bisa menikmati keberadaan perpustakaan kayak gitu, yang bisa mengakses buku bacaan dengan mudah tanpa terhalang dana kayak gitu kan. Terus juga aku mikir kalau skill di dunia PR yang udah aku dapat dari perkuliahan sama magang kayak gitu kan, dan di dunia organisasi itu tuh ngebantu aku juga buat membangun komunikasi yang lebih luas dengan para publik gitu ya, dan lebih strategis lagi kayak gitu. So jadi pengalaman ini aku bisa bilang kalau aku itu gak cuma memahami digital branding, tapi juga memahami media relation dan public affairs. Ini benar-benar menyadarkan aku banget dari yang selama ini aku suka mengkritisi pemerintah. Aku tuh jadi tahu ternyata gini jadi pemerintah dikritisi rakyatnya. Itu benar-benar yang
sesuatu membuat aku berproses, belajar, dan berkembang, kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin lagi ya soal fresh graduate ini, dulu aku fresh graduate yang clueless gitu kan, yang nggak tahu arahnya mau gimana, bener-bener ya. Aku udah lulusnya cepet, bener-bener merangkak sendiri, ibarat kata tuh kayak bayi lahir tuh prematur gitu. Tapi alhamdulillah, kalau ngomongin lagi habis ini rencanaku apa ke depannya ya, aku bakal manfaatin masa-masa aku di sini sih, sebagai ASN gitu, karena waktu nggak bisa diputar. Jadi waktu itu adalah uang, dan waktu itu adalah alat kita untuk mencapai tujuan kita. Waktu itu bukan tujuan, tapi waktu itu adalah alat. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu kita nih sebagai public relation, mesti gimana, mesti berkontribusi seperti apa aja, kayak gitu. Dan kalau misal ditanya, apakah aku akan lanjut kontrak? Ya aku di sini tuh sebagai P3K ya teman-teman. Jelas aku lanjut ya, karena udah tanda tangan kontrak, fakta integritas, kayak gitu. Ya pasti kita nggak akan tahu. Pokoknya kita harus belajar adaptasi, terbuka. Soalnya kalau pemerintah nggak adaptasi juga sama teknologi, sama AI juga ketertinggalan. Gimana mau menciptakan smart government gitu kan. Buat teman-teman yang saat ini masih fresh graduate atau masih seumuran sama aku dan mungkin udah sama juga, bukan fresh graduate tapi masih ngerasa kok kerjaanku masih di level entry level kayak gitu, semoga ini bisa jadi renungan atau bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. Yang pasti kayak yang udah aku spill tadi, ambil kesempatan yang ada di depan kita, karena aku pun juga nggak ada niatan untuk kerja di pemerintahan. Asli deh, aku juga nggak ada background keluarga yang kerja di pemerintahan. Bahkan tanteku yang perawat tuh, dia udah nyoba berkali-kali, tapi aku yang baru nyoba sekali langsung lolos. Itu benar-benar aku membuat nggak enak gitu sampai sebegitunya. Tapi nggak apa-apa, daftar aja yang ada di depan mata, mencoba serius menjalaninya, menikmati prosesnya gitu kan. Dan kalau kita udah bekerja nih, kita tetap harus upgrade, dalam arti kemampuan kita, portofolio kita. Pokoknya tiap dapat achievement sekecil apapun itu, jangan lupa dicatat di CV atau di portofolio atau di LinkedIn, biar kita nggak lupa gitu. Karena suatu saat pasti butuh, asli pasti butuh. Jadi ketika kita nanti mau lintas sektor atau mau switching career atau mau pindah ke kantor lainnya dengan sektor yang sama, kita nggak perlu kelabakan mikir gue udah ngapain aja kayak gitu. Itu lebih mempermudah lah, kayak menyicil gitu ya tentang apa kontribusi kita. Terus buat teman-teman kalau yang pengen switching career, kan aku juga switching karir ya jatuhnya, tapi aku balik lagi sih kayak meluruskan dari background studiku kayak gitu. Cuma gini nih, ada beberapa hal yang perlu teman-teman jawab dulu, dan beberapa pertanyaannya itu kayak, apakah di tempat yang sekarang ini itu aku udah dapat dua hal. Aku masih ingat banget, ini aku dapat petuah ini dari beberapa mentor aku. Dua hal ini tuh earning dan learning. Earning itu salary, learning itu sesuatu yang membuat kita belajar setiap harinya, entah dari skill, pengalaman, portofolio, kan ada banyak juga kan. Nah kalau kita ngerasa cuma dapat salah satu, entah earning atau learning, it's okay, itu lagi-lagi opsional, kamu mau bertahan atau enggak, dan itu masih yang normal-normal aja. Tapi kalau kamu udah dapat kalau kamu udah dapet dua, iya benar, udah dapet dua itu alhamdulillah ya, harus banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau nggak dapet dua-duanya, nah ini yang mungkin harus dipikirkan gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya, karena kalau dirasa salarinya tidak mencukupi kebutuhanmu, gimana mau dipaksain gitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, misal nih, oke, aku fine, aku nggak apa-apa salah satu aja gitu. Nah ini untuk opsi yang salah satunya aja ya misal. Oke, tapi kan untuk itu aku sering dapat curhat. Bahkan aku pernah di posisi ini, cuma dapat salah satu nih dari antara earning sama learning. Aku kayak kena Monday blues, aku kayak nggak semangat kerja, bahkan asam lambungku kumat. Aku sampai kayak yang sakit atau mager tuh aku izin gitu. Saking aku nggak semangat kerja dulu ya. Iya beberapa aja sih, nggak sampai sekarang gitu. Itu tuh harus kita bertindak, kayak kita cari kebahagiaan kita di luar tempat kerja. Jangan pikir
tempat kerja itu adalah hidup kita. No, kita hidup untuk kita kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Ya gitu maksud aku. Kayak gitu, jadi coba alihkan kebahagiaan kita di luar office hour, kayak nonton drakor, volunteeran, ketemu orang-orang hebat, atau side hustle mungkin, atau quality time sama teman, sahabat, pacar, keluarga, apapun itu. Pokoknya cari kebahagiaan itu biar lebih balance gitu, work life balance-nya dapat. Nah, tapi kalau semisal kita nggak dapat sama sekali, kayak yang tadi aku bilang ya, dua-duanya nggak dapat, oke, itu emang udah sinyal keras untuk kita resign, nggak apa-apa. Dan pastiin dulu ya kan, kalau udah fix mau resign, lu udah punya dana darurat atau belum. Dana darurat kan subjektif ya menurut aku, kayak bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan itu dikalikan aja sama pengeluaran teman-teman selama 1 bulan. Kayak gitu, misal dulu aku pengeluarannya 1,5 juta nih, 1,5 juta kali 6 atau kali 12 atau kali 3. Nah, kalau aku udah punya tabungan segitu, dana darurat, oke, berarti no problem kalau aku resign, kayak gitu. Masalahnya kebanyakan dari kita itu belum ada dana darurat yang mencukupi itu. Nah, itu kan struggle banget. Terus gimana? Ya udah, kerja dulu aja, dibetah-betahin sambil ditabung dana daruratnya itu, kayak gitu. Pokoknya semangat. Terus kalau udah punya dana darurat, nah tinggal ke pertanyaan terakhir, kamu tinggal pilih mau resign dulu terus bisa apply, refresh, lebih jernih pikiran kita untuk apply pekerjaan di tempat yang baru, atau kita kerja dulu di kerjaan sebelumnya sambil diam-diam melamar atau interview di tempat lain. Jadi kayak pas kita resign tuh udah punya kerjaan baru gitu, udah punya, gimana ya bahasanya, udah punya kerjaan baru, jadi kita mau resign tuh udah tenang, udah ada penggantinya, kayak gitu. Jangan sampai kayak aku ya, aku waktu itu one more notice resign, yang mana itu posisinya aku baru mendaftar P3K ini, CASN. Nah, itu otomatis aku nganggur selama 1 semester. Jadi kebayang banget kan, terkuras dana darurat aku kayak, walaupun nggak mulai dari nol, tapi aku kayak bener-bener ngerasa, aduh, aku udah nabung segini banyaknya, harus berkurang untuk mencukupi aku selama 6 bulan itu ya, proses mendaftar, pemberkasan ASN dan sebagainya, itu benar-benar bikin aku mikir lagi kalau mau pindah-pindah tempat kerja, kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang salah sih kalau ngerasa dirimu itu kurang, nggak bisa berkontribusi penuh di tempat itu, ya pergi aja gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting tetap punya pertimbangan yang matang, nggak asal mendadak, nggak asal tergesa-gesa gitu ya. Pokoknya penuh persiapan, kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, ada yang pernah ngalamin perjalanan karir kayak aku atau gimana? Nggak harus di sektor pemerintahan ya, karena aku yakin yang bikin challenge dari aku itu adalah gimana caranya aku bisa bertahan kerja lebih dari 1 tahun. Karena aku tahu sebagai Gen Z, kebanyakan dari teman-temanku itu juga mudah banget 3 bulan keluar, 6 bulan keluar, pokoknya nggak ada 1 tahun keluar. Dan kadang aku juga kepikiran gitu, tapi kayak oke, kayaknya harus lebih mikir jauh lagi gitu. Tujuannya untuk jangka panjang, nggak cuma jangka pendek aja. Dan sekarang alhamdulillahnya kalau aku ya, bukan karena ini kerjaannya stabil, tapi aku juga mikir kontrak kan juga ada masanya gitu kan. Tapi aku lebih mikir, aku udah nggak di fase itu. Aku lebih ke kayak, oke, gimana caranya di kontrak segini aku bisa melakukan hal banyak, eksplorasi banyak hal, ikut sertifikasi, side hustle, volunteeran, atau apapun itu, kayak gitu. Jadi kayak work life balance-nya itu juga kena gitu loh, gitu teman-teman. Jadi ya cukup sekian dulu, karena aku udah banyak ngomong. Aku nggak tahu kenapa menggebu-gebu banget ya, karena mungkin aku kerjanya waktu itu mulainya di bulan kelahiranku kali ya. Waduh, nggak juga sih ya, pokoknya lebih kerasa banget feelnya kayak akhirnya gitu ya, terus terlewati juga masa-masa itu, dan sekarang mungkin lebih tabah, lebih lebih agile, kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman di luar sana, semangat. Yang masih menjalani masa-masa fresh graduate, dimanfaatin, daftar MT program, daftar apalagi BUMN, daftar ASN boleh, atau daftar multinational company, ke luar negeri juga boleh, kabur aja dulu.